Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang berserat ya teman-teman. Jangan makan makanan instan terus ya, jangan segondok-segondok pokoknya dunen ya. Pokoknya intinya kalau kalian nggak begitu suka makan sayur, buah, yang gitu-gitu ya, pokoknya makan apa aja yang bikin kalian happy. Tapi resiko ditanggung penumpang ya. Karena aku tahu kalau happy tuh mesti berdino makan mie, kebab, bakso haji, aduh. Oke, hari ini kita akan bahas bahasan cowok kalau di tongkrongan. Nah, kita akan bongkar ya. Yang gosip itu sebenarnya bukan cuma wanita doang, bukan cuma ibu-ibu doang didol belanjan, tapi laki-laki juga ngerumpi. Ya karena dia itu juga manusia, teman-teman ya. Cowok itu juga punya mulut, bisa ya sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi nggak cuma cewek doang yang ngerumpi, tapi cowok juga. Mungkin cowok-cowok di sini udah mulai deg-degan, bajila dibongkar meneh, lalu kalian membenciku. It's okay, kita bongkar, nggak cuma cewek, cowok juga kita bongkar, dan nggak cuma cowok, cewek juga kita bongkar. Hah, bulet rak gue ya. Tenang, ini infonya sudah saya cross check dengan laki-laki yang ada di sini ya kan, dan mereka semua mengiyakan tentang ini. Jadi apa aja yang dibahas di tongkrongan? Biasanya itu nggak lain dan nggak bukan adalah hal-hal yang terjadi di kehidupan, hayalan, masa depan, masa lalu, fenomena, sindir-sindiran tuh juga ada di cowok, pamer-pameran kerjaan juga ada di cowok, pokoknya macam-macam. Nah ini dia hal-hal yang sering diomongin di tongkrongan. Yang pertama, ini paling dasar, paling simpel, paling wajar banget, masalah hobi. Suka nonton MotoGP ya kan. Rossi BTW udah pensiun ya Allah. Dulu tuh aku masih zamani, aku nonton sama papaku di kamar berdua gitu ya. Aku selalu megangnya Rossi. Papaku tuh megangnya Rossi, tapi aku kadang suka mensela-mensela gitu. Dulu Rossi, terus Pedrosa, terus dulu masih ada Simoncelli, tapi udah meninggal. Simoncelli tuh lebih ke ngawur gitu sih naiknya kalau dulu tuh aku pas kecil nontonnya itu terus gitu ya, tapi sekarang dia udah pensiun, tapi aku happy dulu sempet nontonin dia. Selain MotoGP, UFC, pokoknya jotos-jotosan, tinju tuh papaku juga suka nonton. Selain tinju-tinjuan, UFC, apalagi MotoGP, sepak bola ya kan, futsal, basket, bulu tangkis, apalagi mancing, hewan peliharaan, doro contohnya, iwak koi, cupang, kucing, anjing ya, anjing juara, anjing yang punya pokoknya plakat dan lain-lain. Terus ngomongin hewan peliharaan lagi tuh apa? Mungkin suka reptil. Pokoknya ngomongin hal-hal yang berbau olahraga, hobi, hewan peliharaan. Pokoknya hal-hal yang seperti itu. Yang mungkin ditampilin di TV cowok-cowok biasanya suka tuh apa sih? Cowok jarang yang nonton sinetron kan. Biasanya paling olahraga kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya diobrolin di tongkrongan sampai mungkin totoan bal ya toh. Yang sering lost duitnya ya totoan bal, totoan tinju. Apalagi kalau musim-musim Piala Dunia yang kayak gitu-gitu tuh pasti cowok-cowok udah pada ribut rame gitu ya, ini harusnya yang mana, harusnya siapa gitu kan, atau ngobrolin tentang main apa PS yang bal-balan gitu apa jenenge, FIFA ya, main FIFA, wingi DN kalah sak meneh yang kayak gitu-gitu, sombong-sombongan skill. Main UFC juga sombong-sombongan pakainya apa yang kayak gitu-gitu. Itu yang paling dasar, itu wajar kalau cowok di tongkrongan ngomongin kayak gitu. Yang berikutnya kita naik tingkat ya. Laki-laki itu biasanya juga ngomongin pacarnya. Kalau nggak ngomongin pacarnya, ngomongin gebetannya. Kalau nggak ngomongin gebetannya, atau cewek tercantik di sekolah, atau cewek tercantik di kampus, atau cewek tercantik di kerjaannya, atau ngomongin pacar temennya. Mungkin ngomongin mulai dari fisiknya. Hei, kayak lo pacarnya ki ayu entuk neng di kui. Hei, padahal udah pikir aja elek lo, tuh kayak pacarnya ayu. Biasanya seperti itu ya kan. Atau mungkin kalau ceweknya ada di situ ditanyain, kok gelem tuh bagi padahal ki ngene-ngene, itu wajar gitu ya. Ngomonginnya tuh mulai dari akhlaknya, manjanya, kayak misal temennya lagi nongkrong gitu ya, terus kayak tiba-tiba Des aku tak balik saya iya metok bojoku, atau Des aku tak balik saya iya wis jam niyah meneng kok bojoku nesu, yang kayak gitu-gitu. Biasanya cowok bucin kan. Dan banyak juga pacar-pacarnya tuh yang sebenarnya percaya laki-lakinya akan setia dan nggak akan macam-macam, nggak akan melakukan hal yang nggak dia sukai, tapi cewek ini nggak percaya sama lingkungannya. Biasanya langsung udah jam 10 kamu kok nggak pulang-pulang, yang kayak gitu-gitu. Atau ngomongin perilaku
pacarnya temennya yang sering nyuruh pulang. Saiki Davi ki berpacaran mbek iki dadi bucin kok, ora iso dijak dolan. Wah, pacarnya ki posesif dan lain-lain. Ngomongin itu akhlaknya ya, terlalu manja, apa-apa minta dianterin, apa-apa minta dijemput, minta di video call, yang lain-lain. Atau mungkin pas nongkrong harus video callan terus, kan ada ya cowok seperti itu saking bucinnya sama pacarnya. Mungkin nama lain dari bucin adalah nggak mau denger omelan pacarnya. Sebenarnya mungkin seperti itu ya. Ngomongin juga fisik pacar temennya, kayak raine elek, atau raine jerawatan, atau rambutnya jebobok, rambutnya kriwil, rambutnya ngene, kok jamet, kok perek, kok opo, macam-macam ya. Itu ngerumpi entah pacar temennya, entah cewek. Totoan cewek juga bisa, yo totoan sopo sing iso dari pacar iki, yang kayak gitu-gitu. Itu masih menurutku wajar lah ya. Normal laki-laki membicarakan seperti itu. Langsung ya, kalau udah bahas dari mulai hobi cewek, lanjut. Biasanya tebak-tebakan KBH. Cewek lewat asuhan ki mesti 36 ki. Orang deh, terus nanti cowok-cowok tuh kayak punya parameter tersendiri, ini kap apa dengan tangannya. Orang deh, ketok iki nek sakmen ki KP iki. Ya kan? Cowok tuh bisa kayak dengan indera keenamnya gitu ya, memastikan cewek ini tuh pakai BH ukuran apa dengan kap apa. Tuh aku nggak tahu tuh cowok tuh suka memprediksi itu tuh dari mana tuh, aku juga nggak paham. Tapi mungkin sebagian besar benar, sebagian enggak gitu ya. Misal cewek lewat atau pacarnya si A, pacarnya si B, atau cewek tercantik atau cewek populer di kumpulannya gitu ya. Iki ketok nek sakmono ki ketoke nganggone brandnya ukuran 34, ukuran KPC. Nek susune ketok gede nek ya to. BH-ne ketoke ukuran 40, KPC mau jiar kowe. Kowe dikuaplok bu susune wis maput kowe, ngerti ra? Terus mempertanyakan juga ya. Dulu tuh aku pernah menangi. Aku waktu itu SMP, terus ada kemah. Dulu kan aku anak pramuka gitu ya. Ada kemah di Bantir. Terkenal tuh Bantir. Pasti rata-rata kemahnya ada di situ. Kemah, terus kan kalau kemah itu kan karena kita kayak 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam, kita pasti bawa salin, bawa perlengkapan yang biasanya kita pakai, dan nggak boleh banyak-banyak, dan nggak boleh bawa sangu banyak-banyak. Ya dulu kalau kemah kayak gitu. Terus ada rumor kakak kelas gitu ya, nyumpel susu niki gue kresek merah gue tisu. Dan itu rumornya nyebar satu angkatan karena itu viral banget ya. Soalnya ki kakak kelas itu tuh pas jalan tuh bunyi kresek-kresek. Ya aku mikirnya positif thinking, mungkin dia lagi mens gitu ya. Terus pakai pembalut, kan ada pembalut yang ukurannya kayak 45 cm, itu kan emang agak kresek-kresek kalau dipakai kayak pampers gitu kan. Itu cowok akan mempertanyakan mulai dari cup, ukuran BH sampai keasliannya. Apakah dia implan, apakah dia digedeke bojone, apakah dia gede dari lahir, yang kayak gitu-gitu. Lanjut, setelah itu mulai udah sampai kabra, ya udah sampai asli apa enggak, mulai liar nih, tambah liar. Makin liar, makin imajinasinya kemana-mana ya, mulai bercerita dengan artis video bokep mana yang mereka tonton. Mungkin si A, aku sukanya tuh yang Asian-Asian aja, yang putih-putih aja, yang agak Chinese-Chinese, sipit-sipit, Jepang-Jepangan gitu. Ora ada yang ketok itu kowe urung tau ndelok sing iki. Nanti saling bertukar. Nah, disitulah terjadi transaksi pertukaran video. Karena biasanya nggak cuma video bokep yang ada di situs-situs bokep, tapi mungkin video bokep yang direkam pribadi, atau video bokep yang tidak sengaja direkam, atau video bokep yang dikasih temennya. Disitulah terjadinya transaksi pertukaran video. Berawal dari cerita-cerita tentang artis video porno mana yang dia sukai, yang temenmu sukai, sampai akhirnya transaksi video bokep. Entah itu emang resmi ngambil dari situs atau mungkin sih namanya video amatir yang kayak gitu-gitu. Ya itu berbahaya ya teman-teman. Kalau udah nyampe di sini nih pasti ada perbincangan selanjutnya yang lebih liar. Apakah itu? Biasanya makin liar dengan kayak kowe mbek bojomu wis ngapain wae, kowe mbek pas pacaran mbek iki wis ngapain wae, wah kowe ketoke wis kebelet nikah. Makin liar, makin mengarah ke masa depan yang sungguh riskan gitu ya. Kayak mungkin itu udah diawali dengan si A sudah jadi bapak atau MBA atau emang nikah duluan. Terus mereka semua tuh akan totoan. Ini kita bicara yang positif ya. Mereka semua akan totoan siapa duluan yang akan jadi bapak. Entah nikah beneran, entah dijodohin, entah MBA, apapun itu alasannya, tapi mereka semua akan totoan siapa yang akan nikah duluan. Lanjut, yang berikutnya itu karir. Nah, cowok-cowok di sini itu kalau ngomongin soal karir, kita bicara mulai dari tongkrongan yang anak masih sekolah, ya kan? Kayak dari SMP nanti mau masuk ke SMA mana, dari SMA mau kuliah di mana, atau dari SMP mau ke SMA atau SMK, kuliahnya mau luar negeri, luar kota,
luar dalam yang kayak gitu-gitu ya. Biasanya di sini itu ada beberapa orang yang aku kuliah di mana aja yang penting temanku masuk di situ. Kuliah jurusan apa aja yang penting teman-temanku juga milih jurusan itu. Ada juga yang sudah diarahkan orang tuanya yang dipaksa kamu harus masuk jurusan ini. Terus ada lagi yang langsung kuliah di luar negeri. Macam-macam ya kalau masalah karir ini tadi. Kalau udah habis kuliah biasanya ada juga di sini tuh cowok-cowok ya, nggak jauh beda sama cewek. Kalau cewek mungkin kuliah di mana, jurusannya apa. Cewek juga bisa ngomongin masalah kayak, oh aku tuh paling bagus, oh aku tuh paling ini. Nah cowok tuh juga ada, aku kuliah di sini, universitasnya bagus, naikku udah bukan motor buntut lagi, naiknya udah mulai naik mobil, udah bawa kendaraan pribadi, yang tadinya masih diantar orang tua udah naik motor sendiri, yang tadinya pulang pergi naik angkutan umum sekarang udah naik motor pribadi, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau udah habis kuliah kerjaan ya kan, biasanya kalau udah lulus, masalah lulus aja itu udah krusial buat cowok-cowok gitu ya. Ada yang molor lah, ada yang nggak lulus akhirnya tapi kerja duluan, ntar di kerjaan yang udah lulus-lulusnya akan nanya, oh kamu kerja di mana? Oh aku kerja di sini, gajinya berapa? Nah itu tuh akan jadi ajang di mana harga diri laki-laki dipertaruhkan. Jabatan, gaji, kerja di mana, perusahaan apa, di kota mana, ya itu dipertaruhkan tuh ya. Obrolan tongkrongan tuh biasanya itu. Selanjutnya setelah ngomongin karir ke depannya mau gimana, kalau cowok di tongkrongan itu pasti harga diri, ego, pokoknya nama baiknya tuh dipertaruhkan dari segala aspek perbincangan yang ada di tongkrongan itu, ngerti nggak? Tadi karir udah, terus nanti biasanya akan nyambung ke istri, ya aku pengen punya istri yang kayak gimana, apakah pacarku sekarang mencerminkan istri idamanku di masa depan, aku sebenarnya tuh nggak pengen kerja tapi pengen istriku aja yang kerja, atau aku tuh tipe yang pengen punya istri banyak, atau pengen istri tapi selingkuh di mana-mana, ya macam-macam. Mereka akan cerita, bahkan ada yang jujur, ada yang enggak, ada yang tetap tertutup, tapi banyak dari mereka yang akan jujur, sekarang aku lagi di posisi misal tunangan, atau sekarang aku lagi di posisi tunangan tapi hubunganku udah diambang perceraian yang kayak gitu-gitu, itu mereka akan curhat. Dan biasanya dari kumpulan itu mereka akan nge-gap juga, ada yang emang sekedar kumpulan tongkrongan biasa, kucingan biasa, atau mungkin deket yang bisa cerita semuanya. Ada juga yang kayak gitu, mungkin bestie itu sebenarnya bukan cuma untuk cewek, sahabatan kental lagi bukan cuma untuk cewek tapi di cowok juga. Bahkan menurutku pribadi, persahabatan cowok dan cewek itu lebih kental cowok daripada cewek. Kalau cewek tuh masih ada sisi iri-iriannya, kalau cowok lebih banyak yang enggak benar-benar suportif. Selanjutnya ya, nyambung sebenarnya dari hobi cowok ya kan. Kalau udah berat ngomongin hidup, apalagi udah pada umur-umur 20 ke atas, udah ngomongin kerjaan, masa depan, cicilan, dituntut ini itu sama pacar, dituntut cepet nikah sama mertua yang kayak gitu-gitu. Biasanya mereka akan mencari topik perbincangan di mana biasanya mereka akan melepaskan stres mereka. Anime, apalagi kartun. Ya kan, udah mulai ngomongin episode terakhir One Piece, episode terakhir Naruto, episode dimana Naruto mengeluarkan ekor 10 bukan 9 lagi, episode dimana Orochimaru udah mati, ternyata di episode selanjutnya enggak mati ya kan. Terus mulai ngomongin tentang kartun-kartun yang dia suka atau film-film pecinta Avengers. Mereka termasuk Disney kah? Mereka termasuk, kalau Avengers itu apa? Marvel kah? Atau mereka lagi gontok-gontokan masalah kayak Ronaldo pindah klub, Messi pindah klub, Messi keluar karena apa? Nah, mereka mulai ngobrolin hal-hal yang bikin mereka happy, hal-hal yang bikin mereka itu seneng gitu ya, karena hari-hari udah penat ngomongin kerjaan, penat ngomongin kerjaan kantor, mungkin ada yang istrinya cuap-cuap terus di rumah, atau mungkin bosnya nggak play, atau mungkin gaji nggak naik-naik, jabatan nggak naik-naik, kerjaanku kok nggak enak, terdampak corona, dipecat, di PHK, mau bingung mau buka usaha apa. Mereka akhirnya stress release dengan saling cerita hal-hal yang mereka suka atau hobi mereka lagi. Entah mungkin anime, olahraga, atau ngajakin futsalan bareng, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Cowok itu beban beratnya tuh di sini loh. Mereka yang akan nanggung beban berat, contoh menikahi kalian, mengambil keputusan, dan rata-rata beratnya adalah cewek itu bisa melawan argumen orang tuanya ketika cowok yang dia pilih nggak disetujui sama orang tua, tapi beda dengan laki-laki. Kebanyakan laki-laki nggak bisa. Iya Pak ya. Mereka laki-laki akan mulai curhat dengan aku udah lama pacaran sama pasanganku yang ini, tapi kita beda agama misal. Aku udah lama pacaran sama yang ini tapi orang tua aku nggak setuju. Aku udah lama pacaran tapi kayaknya kok aku nggak srek, atau aku ternyata selingkuh, atau apapun. Mereka mulai mencurhatkan kejelasan tentang ketetapan hati mereka, tentang pacar, calon istri, atau dia dituntut untuk menikah, dia dituntut untuk sebenarnya si cowok-cewek ini mau nikah tapi pihak pasangannya kayak
kalau kamu mau nikahin anak saya kamu harus punya A, B, C, D, kayak gitu-gitu. Syarat-syarat yang mungkin berat untuk laki-laki. Nah ini mulai mereka curhatin nih. Nah ini udah berat nih bahasan kayak gini, ya kan? Mulai dari aku kayaknya harus nyicil rumah, aku harus nyicil mobil, cicilanku banyak, bojoku nggak play. Mereka laki-laki tuh mulai mencurhatkan hal-hal seperti itu. Nah itu yang biasanya ada di tongkrongan, itu yang biasanya diobrolin sama laki-laki. Mulai dari yang berat sampai yang ringan, mulai dari yang konyol sampai yang serius. Nggak melulu laki-laki nongkrong itu ngomongin tentang open BO, ngomongin tentang pijet di mana. Pasti ada seperti itu. Pengalaman kayak temennya cerita tentang iya aku pernah pijet plus-plus di sini dan lain-lain, itu pasti ada. Tapi ada bahasan lain yang tadi aku sebutin, nggak melulu tentang cewek, nggak melulu tentang hal-hal yang kotor, nggak melulu tentang hal-hal yang negatif, tapi mereka juga mencurhatkan masa depannya. Contohnya kayak misal kamu untuk pasanganmu, untuk cepat nikahin kamu dengan standarisasi mertua yang banyak banget. Nah laki-laki itu bingung juga mau curhat kemana. Curhat ke kamu juga nggak mungkin kan, sebagai pacarnya dia pasti akan nyari tempat untuk curhat. Nah salah satunya tuh di tongkrongan ini. Mereka akan nanyain ke teman-temannya juga kayak pendapat kalian, aku ki meh dikongkon nikah ki, tapi ki ngene, pendapatmu piye, enaknya piye, tulungnya aku mbokan, aku ngene-ngene mbek bojoku bla. Mereka tuh juga mencurhatkan isi hatinya dari hati ke hati, mencurhatkan perjalanan hidupnya, mencurhatkan kesusahannya dia. Tapi nggak jarang juga di tongkrongan tetap ada sing nggak plei. Contohnya apa? Pamer harta, pamer jabatan, pamer sugehe kayak piye padahal teko wong tuane. Ada juga laki-laki yang nggak plei. Jadi ketika cewek nongkrong terus ada teman kalian yang pasti nyebelin kan, di cowok itu juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda antara cewek dan cowok. Kedua belah pihak ini sama-sama bisa ngerumpi, sama-sama bisa curhat, sama-sama bisa nangis bareng, sama-sama bisa nostalgia, sama-sama bisa ngomongin hal-hal yang lucu. Contoh kalau cewek-cewek kumpul ngomongin cowok, sama cowok kalau kumpul juga ngomongin cewek, ngomongin kartun, ngomongin movie, ngomongin drakor misal, yang wibu-wibu juga ngomongin anim, ngomongin macam-macam, semuanya bisa diobrolin. Jadi nggak cuma cewek yang ngerumpi tapi cowok juga, dan itu wajar teman-teman ya, asal tidak berlebihan, asal tidak ke hal yang negatif gitu ya. Dan rahasia-rahasia ketika tongkrongan itu biasanya akan dikip para laki-laki ini. Jadi laki-laki ini tuh sebenarnya juga pintar menjaga rahasia ya kan. Jadi kadang kalau kalian misal datang ke tongkrongannya terus pada kicap, nah itu patut diwaspadai mereka lagi ngobrolin apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman, selama itu positif dibiarin aja. Cowok juga butuh stress release, gak cuma cewek doang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video.